Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai sistem bilangan real. Sistem bilangan real merupakan materi yang sangat penting dalam mempelajari kalkulus. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari materi-materi yang lain dalam kalkulus, kita harus memahami dulu mengenai sifat-sifat yang berlaku dalam bilangan real. Seperti namanya bilangan real ini disebut juga dengan bilangan nyata, di mana bilangan nyata ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keseharian kita. Namun seperti apa bilangan yang tak nyata? Bilangan yang tak nyata itu contohnya adalah bilangan imajiner. Himpunan bilangan real ini ternyata dapat dinyatakan ke dalam gabungan dari beberapa himpunan bilangan. Kita mulai dahulu dari himpunan bilangan yang terkecil, yaitu himpunan bilangan asli yang dinotasikan dengan N, di mana himpunan bilangan asli sering disebut juga dengan himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0. Jadi anggota himpunan bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian setelah himpunan bilangan asli ada di atasnya lagi himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan Z, di mana himpunan bilangan bulat ini terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan himpunan bilangan bulat positif. Kemudian selanjutnya tersusun lagi dari himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan Q, di mana himpunan bilangan rasional ini adalah himpunan bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan P per Q, di mana PQ-nya itu adalah anggota bilangan bulat dan Q-nya tidak sama dengan 0. Selain dari 3 himpunan bilangan yang sudah disebutkan ini, ternyata himpunan bilangan real juga tersusun dari himpunan bilangan irasional, di mana himpunan bilangan irasional merupakan himpunan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Namun himpunan bilangan irasional ini bukan bagian dari bilangan asli maupun bilangan bulat. Sehingga di sini yang terluar yaitu susunannya adalah himpunan bilangan real. Jadi bilangan real ini nanti akan tersusun dari bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Oke, selanjutnya di sini bisa kita simpulkan bahwa pengertian himpunan bilangan real adalah merupakan himpunan bilangan yang merupakan gabungan antara himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Seperti tadi yang sudah kita ketahui bahwa himpunan bilangan rasional merupakan himpunan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q, di mana PQ-nya adalah anggota bilangan bulat dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Selain dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, ternyata himpunan bilangan rasional juga bisa dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Contoh dari himpunan bilangan rasional yaitu 1/3, -4/9, 57/1, dan sebagainya. Himpunan bilangan berikut ternyata ada di dalam himpunan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini ternyata disusun juga oleh himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan asli. Kemudian himpunan bilangan irasional adalah merupakan himpunan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, ya. Kemudian dia juga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Contohnya di sini yang saya ambil akar 2, pi, e, log 5, dan sebagainya. Bilangan real juga dapat dilambangkan sebagai salah satu titik dalam garis bilangan. Bilangan real dapat dipandang sebagai titik-titik yang terletak dalam sebuah garis bilangan yang panjangnya tak terhingga. Dan garis itu dinamakan garis bilangan real, sehingga setiap bilangan real berkorespondensi dengan satu dan hanya satu titik pada garis bilangan, yang disebut dengan garis bilangan real juga. Nah, di sini ada ilustrasi dari korespondensi satu titik dengan garis-garis yang ada di dalam bilangan real, ya. Selanjutnya sifat-sifat bilangan real. Yang pertama ada sifat komutatif atau biasa dikenal dengan sifat pertukaran. Komutatif ini berlaku terhadap penjumlahan dan perkalian, di mana X tambah Y sama dengan Y tambah X.
Itu untuk penjumlahan, dan untuk perkalian X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Ini juga berlaku terhadap penjumlahan dan perkalian. Terhadap penjumlahan di mana dalam kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z sama dengan X tambah dalam kurung Y tambah Z tutup kurung. Jadi ini hasilnya akan sama ya. Dan untuk perkalian juga sama, dalam kurung X kali Y tutup kurung dikali Z sama nilainya dengan X dikali dalam kurung Y kali Z. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan, di mana X tambah Y ini dijumlahkan baru dikalikan dengan Z sama dengan X dikali Z tambah Y kali Z. Kemudian yang keempat yaitu memiliki unsur identitas. Yang pertama yaitu terhadap operasi jumlah, unsur identitasnya yaitu 0, sehingga X tambah 0 hasilnya X. Jadi setiap bilangan real berapapun yang ditambahkan dengan 0 itu hasilnya akan bilangan real itu sendiri. Kemudian terhadap operasi kali yaitu 1, sehingga X kali 1 sama dengan X. Dimana bisa kita simpulkan bahwa setiap bilangan real berapapun itu yang dikalikan dengan 1, hasilnya akan bilangan real itu sendiri. Kemudian mempunyai inverse. Yang pertama terhadap penjumlahan yaitu min X, sehingga X tambah min X sama dengan 0. Jadi untuk penjumlahan setiap bilangan real yang ditambahkan dengan lawannya sendiri itu hasilnya akan 0. Kemudian terhadap perkalian yaitu 1/X, sehingga X dikali 1/X itu sama dengan 1. Selanjutnya sifat-sifat urutan bilangan real. Yang pertama ada sifat trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan real, maka berlaku X kurang dari Y, atau X lebih dari Y, atau X bisa sama dengan Y. Yang kedua sifat transitif. Jika X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka X akan kecil dari Z. Yang ketiga sifat penambahan, di mana X kecil dari Y jika dan hanya jika X tambah Z kecil dari Y tambah Z. Kemudian sifat perkalian, di mana X kecil dari Y jika dan hanya jika X kali Z kecil dari Y kali Z untuk Z yang bernilai positif. Kemudian masih di perkalian juga, X kecil dari Y jika dan hanya jika X kali Z lebih dari Y kali Z untuk Z yang bernilai negatif. Selanjutnya sistem bilangan real. Di sini himpunan bilangan real dengan semua operasi dan sifat-sifat yang berlaku di dalamnya dinamakan dengan sistem bilangan real. Jadi sistem bilangan real itu adalah himpunan bilangan real dengan semua operasi dan sifat-sifat yang berlaku di dalamnya. Itulah yang dinamakan dengan sistem bilangan real. Nah, sifat bilangan real ini dibagi menjadi 3, ada sifat aljabar, ada sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Selanjutnya interval bilangan real. Interval adalah suatu himpunan bagian dari garis bilangan real yang mengandung paling sedikit 2 bilangan real yang berbeda dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Interval berhingga. Untuk setiap X, A, B, C anggota bilangan real. Intervalnya yang pertama yaitu X, di mana A kecil dari sama dengan X, X kecil dari sama dengan B. Ini penulisan intervalnya. Sedangkan penulisan selangnya kurung siku A, B. Kenapa di sini kurung siku? Karena di sini tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan dua-duanya. Maka di sini dibatasi dengan kurung siku dua-duanya. Kemudian yang kedua yaitu intervalnya X, di mana A kecil dari sama dengan X dan X kecil B. Penulisan selangnya kurung siku A, B ditutup dengan kurung biasa. Nah, kenapa A-nya di sini dibatasi dengan kurung siku? Karena di sini tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Nah, kenapa B-nya tidak dibatasi dengan kurung siku? Karena B-nya di sini tidak punya tanda sama dengan.
Kemudian yang ketiga intervalnya X di mana A kecil dari X kecil dari sama dengan B. Nah, ini penulisan selangnya kurung biasa A, B ditutup dengan kurung siku ya. Penjelasannya sama dengan yang nomor 2 tadi, cuman bedanya di sini di B-nya yang ditutup dengan kurung siku. Kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Kemudian yang keempat X di mana A kecil X kecil B. Jadi penulisan selangnya itu menggunakan kurung biasa. Kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Oke. Ada interval, ada selang. Sekarang kita lihat grafiknya ya, interval grafiknya. Oke. Di sini ketika dia selangnya kurung siku dan intervalnya ada tanda sama dengan, maka di sini kalau kita gambarkan grafiknya ini bulat penuh. Bulat penuh. Ini bukan interval ya, sorry, ini penulisannya grafik ya. Oke, kemudian untuk yang kedua kalau kita gambarkan grafiknya di sini karena A-nya kurung siku dan ini tanda pertidaksamaan yang ada tanda sama dengan, maka untuk titik A ini kita kasih bulat penuh dan untuk titik B kita kasih bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya dan kurungnya bukan kurung siku. Kemudian untuk gambar grafik interval yang ketiga, di sini A-nya yang bulat kosong, B-nya yang bulat penuh. Kenapa? Karena di sini A-nya itu kurung biasa dan di sini tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya ya. Sementara di B di sini ada tanda sama dengan di tanda pertidaksamaannya dan kurungnya juga ini kurung siku, maka ditandai dengan bulat penuh. Nah, kalau ini dua-duanya bulat kosong, kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaan ini. Kemudian ini kurungnya kurung biasa. Itu untuk interval yang berhingga. Sekarang kita lihat interval yang tak berhingga. Oke, yang pertama interval X, di mana X-nya kecil dari sama dengan B. Selangnya, penulisannya berarti dari min tak hingga sampai B. Ya, karena ini nggak ada batasnya ya. Oke, grafiknya yaitu ini B-nya bulat penuh. Oke, arahnya ke sini ya. Arah intervalnya itu ke sini, ke kiri. Kemudian yang kedua X di mana X-nya kecil B, penulisan selangnya ini tidak ada kurung siku. Kalau di sini tadi kurung siku, kalau di sini kurung biasa. Gambar grafiknya sama, hanya saja di sini bulat kosong, arahnya juga ke kiri. Kemudian di sini X di mana X-nya lebih besar sama dengan A, penulisan selangnya, intervalnya kurung siku A, tak hingga ya. Grafiknya itu A-nya di sini bulat penuh, arahnya itu ke kanan. Nih, arahnya ke sini. Kemudian yang keempat yaitu X di mana X-nya lebih besar dari A. Ini penulisan selangnya kurung biasa ya, A, tak hingga. Gambar grafiknya sama seperti ini, tapi di sini bulat kosong karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Ini grafiknya A ke kanan, jadi menuju ke sini, daerah himpunan penyelesaiannya ya, ke kanan. Kemudian yang terakhir yaitu X di mana X-nya anggota bilangan real. Selangnya itu berarti dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Oke, grafiknya seperti ini. Jadi sepanjang garis bilangan real. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.